Salam hijau semua, bertemu kembali bersama saya Zuliani Dalimunte. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang implementasi dari gagasan ekonomi sirkular. Video ini terselenggara sebagai kegiatan pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tahun 2023. Pendekatan ekonomi linear yang telah digunakan secara akseleratif sejak revolusi industri telah menyebabkan peningkatan produksi limbah dan menyebabkan penipisan sumber daya. Ini merupakan ancaman daya dukung alam untuk menjaga kelestarian atau sustainability manusia, khususnya generasi mendatang. Ekonomi sirkular telah menjadi konsep di mana sumber daya digunakan secara efisien dengan cara meminimalkan sampah, menjaga nilai dan manfaat suatu produk atau value retention dalam jangka yang lebih panjang, serta mengurangi pengerukan sumber daya primer. Gagasan dari ekonomi sirkuler ini terinspirasi dari arus alami materi di alam, semisal air yang bergerak dalam proses tertutup atau closed loop, atau seperti energi matahari yang memberi kehidupan tanpa menyisakan sampah. Proses ekonomi sirkular dilandaskan pada prinsip daur ulang atau recycle, atau secara luas dinyatakan sebagai 3R, reduce, reuse, dan recycle. Sebagai review, pada video sebelumnya telah disajikan bagaimana para ilmuwan dari berbagai riset memperlihatkan sejumlah manfaat dari penerapan ekonomi sirkular, yaitu 1. Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas. 2. Meningkatkan produktivitas sumber daya. 3. Menciptakan lapangan kerja. 4. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs). 5. Mengurangi emisi karbon dalam rangka mitigasi perubahan iklim. Dan 6. Mendorong inovasi produksi berbasis sirkularitas. Penjelasan lebih jauh terkait manfaat dari penerapan ekonomi sirkular ini dapat disaksikan pada link yang disajikan pada deskripsi. Nah, dalam video ini kita akan lebih berfokus pada implementasi dari konsep ini. Implementasi ekonomi sirkular sangat luas, mulai dari hal yang sederhana dan mudah diterapkan, sampai pada proses yang membutuhkan pendesainan ulang proses produksi yang rumit dan membutuhkan perencanaan matang. Kemudian, konsep ekonomi sirkular juga dapat diterapkan pada tingkat perusahaan mikro, meso, maupun makro. Pada bagian ini kita akan memperlihatkan beberapa contoh penerapan ekonomi sirkular berbasis masyarakat yang sudah dijalankan di Indonesia. Kami berharap ini dapat menimbulkan ide-ide kreatif lainnya sehingga manfaat penerapan dari ekonomi sirkular dapat kita nikmati bahkan melalui cara yang sederhana.
Dari sejumlah penelitian, kami telah merangkum beberapa kondisi yang dibutuhkan dalam rangka implementasi ekonomi sirkular. Pertama, ekosistem kolaboratif. Penjelasan tentang ekosistem kolaboratif ini dapat disaksikan pada video bagian pertama, yang linknya telah disajikan pada deskripsi. Kedua, pengetahuan dan pendekatan perilaku atau behavioral. Penelitian yang dilakukan oleh T. Kwei Ho di negara bagian Victoria, Australia, yang dipublikasikan pada artikel berjudul Transitioning to a Statewide Circular Economy, Major Stakeholder Interviews yang diterbitkan pada jurnal Resources Conservation and Recycling Advances pada tahun 2023 menyimpulkan bahwa peningkatan pemahaman atau understanding tentang ekonomi sirkular adalah faktor yang penting untuk mencapai tujuan implementasi konsep ini. Hal ini untuk menghindari talas tafsir bahwa ekonomi sirkular adalah semata-mata proses daur ulang atau recycle dan pengolahan limbah atau waste management. Pandangan ini sejalan dengan Lutra dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa implementasi gagasan ekonomi sirkular membutuhkan pengetahuan dan pendekatan behavioral, sebab peran aktor di dalamnya merupakan variabel yang penting. Studi yang dilakukan Sevi dan kawan-kawan atas implementasi ekonomi sirkular pada UKM di kawasan Uni Eropa yang diterbitkan pada jurnal tahun 2023 menyimpulkan bahwa penerapan ekonomi sirkular membutuhkan peran kepemimpinan etis atau ethical leadership dan sistem pengendalian manajemen yang efektif. Ketiga, adanya proses transisi. Implementasi ekonomi sirkular membutuhkan perubahan paradigma pada setiap tingkatan, mulai dari pembuat regulasi di skala makro, perusahaan dan stakeholder pada skala meso, hingga konsumen dan rumah tangga di skala mikro. Perubahan paradigma hanya dapat dilakukan melalui proses transisi dalam agenda yang terencana, konsisten, dan terukur. Keempat, pendanaan atau financing. Carlota Lehman dan kawan-kawan
dalam artikelnya berjudul Leveraging the Circular Economy, Investment and Innovation as Drivers yang diterbitkan pada Journal of Cleaner Production tahun 2022 menyatakan bahwa investasi dalam teknologi inovasi pada ekonomi sirkular secara signifikan akan mereduksi degradasi lingkungan dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Kelima, penggunaan material atau bahan baku. Implementasi ekonomi sirkular tergantung pada penggunaan material atau bahan baku yang bersifat dapat digunakan kembali atau reuse atau reusable. Sebagai contoh, industri dengan bahan baku plastik lebih mudah untuk menerapkan ekonomi sirkular dengan beralih dari virgin plastik kepada plastik daur ulang. Namun, industri elektronik akan lebih sulit karena sifat dari produk yang tidak mudah untuk didaur ulang. Saya kira pertemuan kita cukup sampai di sini. Sampai bertemu pada kesempatan yang lain dengan topik yang berbeda. Saya Zuliani Delimunte.